Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari audit sistem informasi menggunakan COVID-5 dengan domain DSS 001 dan DSS 005 pada studi kasus perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Tujuan audit ini untuk menjawab kuis UTS pada mata kuliah Audit IT kelas E. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Tony Yahya Muhammad dengan NPM akhir 109, ada Aldi Restu dengan NPM akhir 215, ada saya sendiri Alif Bayu Amariski dengan NPM akhir 216, ada Samuel Nathaniel dengan NPM akhir 314, ada Zaki Atalah dengan NPM akhir 326. Oke, masuk ke soal atau kuis pertama dari audit IT yaitu observasi mini audit dengan SDLC awareness. Di sini identifikasinya menggunakan fase siklus hidup sistem SDLC dan studi kasusnya adalah sistem informasi perpustakaan berdasarkan jurnal dari Putri et al. Pada tahun 2025 di mana sistem informasi perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur berada pada fase operasi dan pemeliharaan atau operation dan maintenance. Fase ini merupakan kelanjutan dari tahap implementasi yang di mana sistem telah digunakan secara aktif dan difokuskan pada pemantauan, evaluasi, serta peningkatan keandalan. Nah, hal ini dibuktikan dengan aktivitas yang disebutkan dalam penelitian tersebut, yakni seperti evaluasi sistem tata kelola atau DSS 001.01 yang dilakukan berdasarkan laporan masalah. Lalu ada pemantauan infrastruktur TI yang menggunakan DSS 001.03 yang belum terstruktur, pengelolaan kerentanan sistem dengan DSS 005.04 dan pembaruan keamanan. Serta yang terakhir ada peningkatan kesadaran keamanan staf dengan DSS 005.05. Nah, pada slide ini menggambarkan aktivitas yang sedang berlangsung, di mana audit menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan sistem masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya terstruktur. Nah, berdasarkan tabel analisis dari DSS 001 dan DSS 005 dalam jurnal, berikut adalah ringkasan penjabaran aktivitas yang sedang berjalan. Di mana jenis aktivitasnya yang pertama ada pemeliharaan korektif atau corrective maintenance dengan tim TI melakukan perbaikan setelah terjadi masalah dan temuan berdasarkan jurnalnya di mana evaluasi sistem dilakukan hanya saat ada laporan pengguna yang terdapat pada tabel 4. Lalu ada pemantauan tidak terstruktur dengan pemantauan infrastruktur TI tidak dilakukan secara rutin, di mana pemantauan hanya terjadi saat ada gangguan dan belum ada sistem real time. Lalu ada pembaruan keamanan, di mana pembaruan ini dilakukan tanpa jadwal atau dokumentasi resmi. Dan berdasarkan jurnal, ada insiden peretasan yang pernah terjadi dan penanganannya masih bersifat insidental. Lalu ada pengelolaan layanan dan koordinasi pihak ketiga, di mana koordinasinya dengan tim telematika berjalan informal tanpa SLA yang standar. Dan temuannya tidak ada sistem pemantauan formal atau dokumentasi proses alih daya. Lalu yang terakhir aktivitasnya ada kesadaran keamanan staf yang masih rendah, di mana tidak ada pelatihan keamanan rutin. Dan pada jurnal, peringatan hanya bersifat informal dan belum ada program edukasi secara berkala. Nah, selanjutnya ini adalah tabel yang ditemukan pada jurnal dengan analisis data domain pada DSS 001 dan juga DSS 005. Nah, pada domain DSS 001 ini di mana subdomainnya ada dari 01 sampai 05, di mana yang pertama evaluasi sistem tata kelola dengan aspek frekuensi evaluasi yang di mana evaluasinya dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hanya saat ada laporan masalah. Jadi belum ada jadwal atau sistem secara terstruktur. Lalu yang kedua mengelola layanan TI, ketiga memantau infrastruktur TI, yang keempat mengelola lingkungan, dan yang kelima mengelola fasilitas. Di mana secara garis besarnya dari layanan TI memantau infrastruktur sampai mengelola fasilitas ini masih kebutuhannya hanya saat ada laporan masalah, jadi belum terstruktur semuanya.
Lalu untuk analisis data domain pada DSS 005 ini dari poin sub 01 sampai 05, yang pertama ada mengelola identitas dan hak akses, di mana hak aksesnya telah terstruktur berdasarkan peran pengguna dengan kebijakan autentikasi yang lebih jelas. Lalu yang kedua ada melindungi informasi, di mana aspeknya ada perlindungan data pengguna, kebijakan, dan lain-lain. Dan ditemukan bahwa data penggunanya dilindungi dengan baik dan tidak ada laporan kebocoran data. Lalu yang ketiga, menjamin keamanan infrastruktur TI dengan prosedur evaluasi keamanan infrastruktur, di mana keterangannya keamanan diperiksa secara berkala, namun belum ada jadwal formal atau dokumentasi yang sistematis. Lalu pada poin 4, mengelola kerentanan sistem, di mana pengelolaan kerentanan sistem, prosedur pembaruan keamanan, dan penanganan masalah keamanan. Nah, ditemukan di sini ada insiden hack sebelumnya namun telah diatasi, di mana pembaruan sistem dilakukan tetapi tidak ada dokumentasi formal atau jadwal yang lebih jelas. Lalu poin yang terakhir ada meningkatkan kesadaran keamanan dengan aspek program pelatihan keamanan, langkah meningkatkan kesadaran metode komunikasi kepada staf-staf yang ada di perpustakaan, dan ditemukan bahwa belum ada pelatihan keamanan rutin, di mana langkah peningkatan kesadaran hanya berupa peringatan kecil kepada staf-staf yang ada. Nah, yang terakhir, untuk menjawab pendapat sebagai auditor, apa resiko yang mungkin muncul jika tahap itu tidak dikontrol dengan baik? Nah, fase operasi dan pemeliharaan yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai risiko seperti gangguan layanan akibat pemeliharaan reaktif, kebocoran data karena kurangnya patching dan pelatihan keamanan, serta downtime yang lama akibat minimnya dokumentasi. Sistem juga beresiko tinggi karena ketergantungan pada satu staf TI dan lemahnya kontrol serta kepatuhan terhadap standar seperti COVID. Nah, secara umum sistem perpustakaan sudah berada di tahap manage namun belum predictable. Diperlukan kebijakan formal, SOP, sistem monitoring otomatis, dan juga pelatihan keamanan rutin agar resiko operasional dan keamanan dapat diminimalkan. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke simulasi kasus bug fixing dan patching. Pertama, di A, contoh bug atau error nyata pada sistem berdasarkan jurnal sistem informasi perpustakaan berbasis web di UPN Veteran Jatim, pernah mengalami insiden peretasan situs repositori akademik yang menyebabkan gangguan akses terhadap data mahasiswa dan staf akademik. Bug atau error yang muncul adalah pengguna tidak dapat mengakses data repositori karena server menolak permintaan atau halaman tidak ditemukan atau HTTP 500 internal server error. Bug ini muncul akibat vulnerabilitas keamanan sistem dan tidak adanya mekanisme patching terjadwal. Next. Kemudian ada penyebab dan solusi patching atau perbaikannya. Untuk kemungkinan penyebabnya terdapat 4. Yang pertama, tidak adanya pembaruan rutin terhadap sistem keamanan atau security patch. Yang kedua, sistem monitoring belum berjalan otomatis, sehingga kerentanan tidak terdeteksi lebih awal. Untuk yang ketiga, tidak adanya dokumentasi atau jadwal formal untuk pembaruan sistem. Dan untuk yang keempat, kurangnya pemisahan hak akses pengguna yang memungkinkan celah eksploitasi. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu di sini adalah penyebab dan solusi patching atau perbaikannya. Jadi untuk yang pertama, solusi patching atau perbaikan itu dapat melakukan update sistem dan framework web, misalnya PHP, Apache, CMS atau library ke versi terbaru yang menutup celah keamanan. Lalu setelah itu bisa dicoba juga untuk menambahkan firewall aplikasi web WAF untuk mencegah serangan berbasis HTTP injection. Lalu cara yang selanjutnya bisa juga dilakukan mengaktifkan log monitoring otomatis untuk mendeteksi anomali atau serangan. Lalu ada untuk menetapkan jadwal patching berkala, misalnya setiap bulan atau saat ada update keamanan kritikal. Lalu untuk yang terakhir ada melakukan uji penetrasi atau penetration testing setiap periode tertentu untuk memastikan sistem bebas dari bug berulang. Nah, lalu untuk
Yang C yaitu langkah-langkah audit sederhana untuk memastikan patch yang diterapkan benar, yaitu tahapan audit bug fixing dan patching yang disesuaikan dengan domain COVID-5 DSS 005 manage security service. Yang pertama yaitu bisa uh, langkah pertama yaitu perencanaan audit patch, yaitu dengan tentukan daftar komponen yang harus diperbarui, misalnya sistem operasi, database, aplikasi web, dan framework. Lalu ada tentukan jadwal patch dan penanggung jawabnya. Lalu yang kedua ada verifikasi patch, yaitu audit file log dan versi sistem setelah patch diterapkan. Lalu cek metadata patch seperti tanggal, nomor versi, dan vendor. Lalu untuk yang terakhirnya ada pastikan file hash sesuai dengan yang dikeluarkan penyedia resmi. Lalu untuk langkah ketiga yaitu uji fungsi sistem. Apa yang kita lakukan di uji fungsi sistem ini? Yaitu lakukan testing black box dan white box untuk memastikan patch tidak menimbulkan bug baru. Lalu uji fitur-fitur penting seperti login, akses repository, dan upload data. Lalu di langkah yang selanjutnya ada pemantauan dan dokumentasi. Nah, di langkah pemantauan dan dokumentasi ini kita melakukan pencatatan seluruh aktivitas patching dalam log keamanan, lalu menyimpan bukti audit seperti screenshot versi, catatan log, dan hasil uji coba, lalu membuat laporan hasil audit patch, dan rekomendasi lanjutan. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu evaluasi ulang keamanan. Nah, di langkah ini kita melakukan re-audit keamanan secara berkala dan melakukan pelatihan keamanan cyber kepada staf untuk meningkatkan kesadaran dan respon cepat bila terjadi insiden. Mungkin sekian dari saya. Kemudian ada bagian audit resiko infrastruktur, di mana di sini terdapat potensi resiko, dampak, rekomendasi teknis, dan juga prosedural. Pada yang pertama, ada saat pemantauan server dilakukan secara manual dan hanya saat ada gangguan, yaitu tidak real time. Berdampak tinggi, rekomendasi secara teknis yaitu mengimplementasikan sistem monitoring otomatis seperti Zabbix, Nagios untuk memantau optim suhu dan beban server. Lalu ada rekomendasi prosedural, yaitu membuat jadwal evaluasi performa server dan juga mendokumentasikan hasil pemantauan sebagai dasar dari tindakan preventif. Kemudian yang kedua ada backup data tidak terjadwal dan belum terinskripsi. Dampak dari resiko tersebut adalah tinggi dan rekomendasi teknis yang saya berikan adalah dengan menerapkan backup secara otomatis ke server dengan enkripsi AE256 serta uji pemulihan data berkala. Kemudian secara prosedural menyusun SOP backup dan recovery yang mewajibkan verifikasi dan pencatatan setiap proses pemulihan data. Kemudian yang ketiga ada update keamanan server tidak rutin dan tidak terdokumentasi. Dampak tersebut berakibatkan sedang dan rekomendasi secara teknis yaitu mengaktifkan patch manajemen sistem untuk memperbarui operation system, database, dan juga aplikasi web secara berkala. Lalu untuk rekomendasi prosedural menerapkan prosedur pembaruan tribulan lengkap dengan checklist, tanggung jawab personel, dan tanda tangan verifikasi. Lalu yang nomor 4, yang terakhir, tidak ada sistem deteksi intrusi dan log keamanan yang terpusat. Dampak dari hal tersebut sangat lumayan tinggi. Dan untuk rekomendasi teknis dapat menggunakan intrusion detection system atau IDS seperti Snort atau Surikata serta SIEM untuk analisis log otomatis. Untuk rekomendasi secara prosedural yaitu membuat protokol audit keamanan untuk meninjau aktivitas login, percobaan akses ilegal, dan insiden cyber. Oke, baik, ini di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang sekarang adalah dari soal keempat, yaitu terkait rencana perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil observasi. Oke, yang pertama,
yaitu terkait Perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur berdasarkan COVID 5 DSS 001 dan juga DSS 005 dengan menunjukkan audit, yaitu yang pertama DSS 01 dengan Manage Operation Level 2, yaitu operasional berjalan secara parsial. Jadi maksudnya di sini itu aktivitas operasional telah berjalan dan terdokumentasi secara parsial namun belum sepenuhnya distandarisasikan. Kemudian untuk yang DSS 05 ini yaitu Managed Security Service, ini berada pada tahap ke level 3 yaitu establishing process dengan keamanan telah diterapkan melalui kebijakan akses dan proses proteksi data. Namun ini belum mencapai tahap pengukuran dan pengendalian yang secara konsisten. Jadi tujuan utama dari rencana itu untuk meningkatkan kapabilitas proses TI hingga mencapai level 4, di mana semua aktivitas operasional dan keamanan dapat diukur, dimonitoring, dan dioptimalkan secara sistematis secara berkelanjutan. Oke, sekarang yaitu tujuan strategis perbaikan. Yang pertama yaitu efisiensi operasional, yang kedua adalah ketahanan dan keamanan sistem, kemudian yang ketiga yaitu tata kelola TI atau IT dan budaya kepatuhan. Jadi untuk yang pertama yaitu efisiensi operasional ini itu semacam kayak memastikan sistem informasi perpustakaan berjalan secara stabil, memiliki SLA yang terukur dan didukung oleh infrastruktur yang terpantau otomatis. Kemudian untuk yang ketahanan dan keamanan sistem ini tujuannya yaitu untuk memperkuat kontrol akses, data enskripsi, dan pemantauan kerentanan agar keamanan sistem proaktif bukan reaktif. Jadi kemudian yang ketiga yaitu penguatan tata kelola TI dan kepatuhan budaya itu. Jadi yaitu membangun budaya kepatuhan, dokumentasi serta pelatihan berkelanjutan untuk seluruh staf perpustakaan dan tim IT atau TI-nya. Oke, kemudian yaitu masalah dan fokus perbaikan. Nah, untuk domain COVID 5 yang DSS 01 ini cakupan utama itu pengelolaan operasional infrastruktur, terus fasilitas dan pemantauan layanan. Nah, permasalahan utamanya itu adalah evaluasi tidak terjadwal, tidak ada sistem monitoring otomatis, dan dokumentasi tidak konsisten. Jadi fokus perbaikan ini itu membangun sistem monitoring secara real time, terus membuat SOP operasional atau standar operasional prosedur dari operasional tersebut, dan juga audit periodik. Nah, kemudian untuk yang DSS 005 ini cakupan utamanya itu mencakup keamanan akses, perlindungan data, pengelolaan kerentanan hack atau apa, dan kesadaran keamanan staf. Jadi terkait permasalahan utamanya itu yaitu pelatihan keamanan belum rutin, dokumentasi patch tidak terstruktur, uji penetrasi tidak terjadwal. Jadi fokus perbaikan ini yaitu menetapkan jadwal patching, audit keamanan secara triwulan atau 3 bulan, dan peningkatan budaya keamanan. Oke, selanjutnya yaitu strategi dan timeline selama 6 bulan. Yang pertama yaitu fase 1, yaitu inisiasi dan perencanaan. Jadi terkait kayak aktivitasnya itu pembentukan tim audit IT dan keamanan IT perpustakaan dengan melibatkan koordinator layanan, tim telematika, dan kepala perpustakaan tersebut. Kemudian yaitu seperti tadi, yaitu penyusunan SOP operasional dan keamanan berdasarkan domainnya yaitu DSS 001 dan juga
DSS 005 COVID 5. Nah, juga ada yaitu penetapan kunci matriks atau key matrix awal dengan baseline itu uptime ya. Jadi insiden, response time gitu. Jadi outputnya ini adalah terkait dokumentasi SOP, baseline audit awal dan juga roadmap perbaikannya. Kemudian yaitu fase kedua yaitu pengimplementasian dari teknologi dan otomasi selama 2-3 bulan. Jadi yaitu penerapan sistem monitoring otomatis secara real time yaitu menggunakan open source tool seperti Zabbix, Cacti atau PRTG. Kemudian yaitu mengintegrasikan sistem log dengan CIEM yaitu Security Information and Event Management. Yaitu sederhananya yaitu untuk mendeteksi anomali keamanan. Kemudian yaitu pembuatan SLA formal antara unit perpustakaan dan juga tim telematika. Nah, kemudian yaitu fase ketiga yaitu penguatan sumber daya manusia dan kesadaran keamanan. Ya ini di bulan keempatnya atau dari 2 bulan sampai 3 bulan itu fase kedua. Nah, yaitu ada pelatihan staff dari IT ataupun TI dan pustakawan terkait keamanan data, phishing dan prosedur patching. Kemudian yaitu mengimplementasikan reward system bagi staff yang melaporkan insiden lebih awal. Jadi juga tambahan simulasi keamanan internal dengan uji penetrasi internal skala kecil. Jadi outputnya di sini yaitu ada modul pelatihan, laporan hasil pelatihan, dan juga sertifikat kepesertaan. Kemudian yaitu fase keempat yaitu evaluasi, patching, dan standarisasinya. Jadi membuat penjadwalan patch bulanan dan pembaruan firmware pada perangkat jaringan. Kemudian ada audit ulang dokumentasi keamanan dan pemeliharaan fasilitas di IT-nya tersebut. Kemudian ada juga aktivitas yaitu evaluasi efektivitas dari SOP tersebut melalui internal complaint checks. Jadi outputnya di sini tuh bisa ada jadwal patching tetap, kemudian ada laporan audit patch-nya, kemudian juga ada dokumentasi keamanan terbaru. Nah, kemudian yaitu fase terakhir yaitu fase 5 yaitu terkait audit lanjutan dan continuous monitoring, yaitu bulan terakhir atau bulan 6 yaitu dengan mengaudit ulang kapabilitas menggunakan COVID 5 monitoring model untuk melihat peningkatan target yang DSS 001 level 3 terus yang DSS 005 menjadi level 4. Kemudian ada juga evaluasi kinerja sistem dari uptime, insiden, dan juga response time. Terus yang terakhir yaitu menyusun laporan perbaikan berkelanjutan untuk siklus audit berikutnya. Jadi outputnya di fase 5 ini ada laporan audit lanjutan dan juga ada grafik peningkatan kinerja. Juga ada rekomendasi jangka panjangnya. Nah, ini. Jadi ini indikator kinerja yaitu KPI ya. Terkait kinerja ini itu dari indikatornya tersebut dilihat dari kategori kinerja sistem. Nah, ini indikator KPI-nya uptime layanan sistem dengan tujuan dan target meningkat dari 95% menjadi 99%-an. Nah, untuk metode pemantauannya ini menggunakan Zabbix atau Nagios dan juga laporan harian uptime. Kemudian ini ada juga yang respon tim akses. Ini kurang lebih tujuan targetnya kurang lebih 3 detik rata-rata akses. Dan juga log server dan user analytic. Untuk metode pemantauannya menggunakan log server dan juga user analytic.
Nah, kemudian yang downtime tak terencana. Nah, ini tujuan dan targetnya itu kurang lebih 2 kali selama 1 bulan. Dengan metode pemantauan ini yaitu melaporkan insiden operasional tersebut. Kemudian untuk yang keamanan data, nah ini indikatornya ada jumlah insiden, keamanan, kemudian tingkat patch completion, terus uji penetrasi. Nah, tujuan dan targetnya ya untuk yang insiden keamanan ini ya kurang lebih 0 lah datanya. Nah, terus metode pemantauannya ini dengan menggunakan log keamanan dan laporan audit secara triwulan atau 3 bulan. Kemudian ini ada tingkat patch completion dengan kurang lebih tujuan dan targetnya itu 90% perangkat di patch bulanan. Terus metode yang dipantau yaitu catatan patch management. Nah, untuk yang uji penetrasi ini dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk tujuan dan targetnya. Nah, metode yang dilakukan untuk pemantauan yaitu laporan hasil uji dan rekomendasi. Nah, yang kategori selanjutnya yaitu ada SDM dan kepatuhan. Nah, indikatornya yang kepatuhan terhadap standar operasional prosedur ini. Nah, kurang lebih tujuan dan targetnya itu 90% proses sesuai standar. Kemudian metode pemantauannya itu menggunakan audit kepatuhan internal. Jadi ada SOP tersebut untuk memantau seberapa kepatuhan dari pegawainya. Kemudian ada pelatihan dan simulasi keamanan. Nah, ini tujuannya dan targetnya itu kurang lebih pelatihannya setiap 3 bulan sekali. Dengan metode pemantauan tersebut itu menggunakan daftar hadir dan modul pelatihan. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah keluhan pengguna. Nah, ini juga ada ya. Jadi terkait jumlah keluhan pengguna dari target dan tujuan tersebut kurang lebih 50% dalam 6 bulan. Yaitu metode pemantauan yang digunakan yaitu dengan helpdesk ya dan survei kepuasan pengguna. Nah, ini peran audit TI dalam PDCA. Yang pertama yaitu plan, yaitu penyusunan SOP dan kebijakan. Ya, jadi dalam plan ini peran audit IT yaitu memastikan perencanaan perbaikan selaras dengan standar COVID-5 dan juga kebutuhan institusinya. Nah, keluaran yang diharapkan dari plan tersebut ini dokumen rencana kerja TI, SOP, kebijakan keamanan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian tahap do atau melakukan ya, yaitu dengan memantau pelaksanaan SOP, patch, backup, serta kesesuaian aktivitas operasional. Yaitu yang diharapkan yaitu bisa memonitoring laporan harian ataupun mingguan. Kemudian yang ketiga yaitu cek atau mengecek ya. Jadi melakukan evaluasi kepatuhan, uji efektivitas dan verifikasi capaian KPI indikator. Yang diharapkan di sini itu laporan audit selama 3 bulan atau 3 bulan dan rekomendasi lanjutannya. Kemudian jadi terkait ini yaitu memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan proses dan optimasi sumber daya TI atau IT. Jadi yang diharapkan yaitu rencana peningkatan level kapabilitas berikutnya lebih maksimal. Nah, ini yang adalah rekomendasi jangka panjang. Yang pertama yaitu implementasi ISO 27001, kemudian backup hybrid yaitu cloud and outside, kemudian dashboard KPI terintegrasi dan menuju kapabilitas level 5.
Jadi untuk implementasi ISO 27001 ini untuk keamanan informasi tingkat institusi, dan kemudian yang integrasi sistem backup hybrid ini itu untuk menjamin ketersediaan data. Kemudian yang pengembangan dashboard KPI yaitu digunakan untuk indikator COVID-5 dan SLA user. Nah, terus ada yaitu penerapan manajemen risiko berlapis. Nah, ini layer security, yaitu tambahan, yaitu mencakup firewall, enkripsi data secara end-to-end. Kemudian yang terakhir ada peningkatan level kapabilitas ke level 5 atau optimizing proses. Jadi ini fokus pada inovasi dan otomatisasi secara penuh. Nah, kesimpulan dari sini yaitu yang pertama yaitu perubahan dari sistem, yaitu yang pertama yaitu reaktif ke proaktif dan juga prediktif. Nah, jadi terus yang kemudian yang kedua yaitu mengintegrasi audit TI sebagai sistem governance control loops. Jadi yaitu peningkatan teknologi, prosedur dan juga sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga yaitu menuju layanan digital aman dan unggul, yaitu membangun fondasi yaitu untuk mencapai kapabilitas level 4 ke 5 dari COVID-5 yang ditandai oleh sistem yang terukur, terkelola, dan berorientasi peningkatan secara terus-menerus. Dengan pendekatan berbasis teknologi, prosedur, dan manusia, sistem informasi perpustakaan ini akan mampu beradaptasi terhadap ancaman baru sehingga atau sekaligus memberikan layanan digital yang stabil, aman, dan berdaya saing tinggi di lingkungan akademik yang modern saat ini ya. Oke, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, saya akhiri. Ya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.